Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak kelas 2 yang sholih dan sholihah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini tentunya kembali lagi dengan Ustadzah Tia. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pada tema 2, yaitu bermain di lingkunganku. Subtema 3, bermain di lingkungan sekolah pada pembelajaran 4. Sebelum kita mulai pada pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anak semuanya, kita sudah selesai berdoa. Mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Ustadzah mempunyai sebuah cerita yang berjudul Adab kepada yang lebih tua. Silahkan anak-anak dengarkan dengan seksama. Adab kepada yang lebih tua. Abi, Ali, mana kakakmu? Ali, oh Zaid, itu? Dia sedang memberi makan ikannya. Ana tidak diajak memberi makan ikannya, Bi. Umi, Ali, panggil Kak Zaid, kan kamu adiknya. Abi, iya Ali, kepada yang lebih tua kita harus lebih menghormati. Ali, habis Kak Zaid manggil Ana juga Ali gitu. Abi, Kak Zaid sini. Nih adikmu Ali juga mau ikut memberi makan ikan. Zaid, iya Bi. Adik Ali, ayo sini. Ali, mana Kak makanan ikannya? Umi, nah begitu anak sholih. Yang lebih tua hendaknya menyayangi yang lebih muda. Abi, yang lebih muda menghormati yang lebih tua. Masya Allah. Demikianlah cerita yang berjudul Adab kepada yang lebih tua. Sekarang anak-anak dapat menuliskan kembali cerita yang berjudul Adab kepada yang lebih tua dengan bahasa kalian sendiri. Sebagai contoh, di sini sudah terdapat sebuah cerita yang dibuat berdasarkan cerita tersebut. Baik, Ustadzah akan bacakan. Sebuah keluarga beranggotakan 4 orang yang terdiri dari Umi, Abi, Ali, dan Kak Zaid. Abi menanyakan keberadaan Kak Zaid kepada Ali. Namun, Ali menjawabnya dengan kurang sopan. Mendengar jawaban Ali, Umi pun langsung menegurnya dan mengingatkan bahwa ketika memanggil nama seorang kakak itu harus dengan sopan, seperti memanggilnya dengan panggilan kakak. Tidak hanya menyebutkan namanya saja. Setelah itu, Ali dan Kak Zaid hendak memberi makan ikan bersama.
Umi pun senang melihatnya. Kemudian memberikan nasihat bahwa yang lebih tua hendaknya menyayangi yang lebih muda. Dan Abi pun menambahkan nasihatnya, yaitu yang lebih muda menghormati yang lebih tua. Nah, cerita ini dibuat berdasarkan dari cerita yang berjudul Adab kepada yang lebih tua. Namun dibuatkan lagi cerita dengan bahasa Ustadzah sendiri. Anak-anak di rumah bisa membuatnya juga ya. Baik, kita lanjutkan. Anak-anak tentunya sudah bisa ya menghitung perkalian menggunakan tabel. Nah, kemarin pada pembelajaran subtema 3, anak-anak sudah mulai belajar mengenai pembagian. Nah, hasil pembagian juga dapat dicari dengan tabel. Contoh soal. 18 bagi 2. Ustadzah jelaskan terlebih dahulu di mana 18 ini adalah sebagai bilangan yang dibagi. Bilangan angka 2 ini sebagai bilangan pembagi. Nah, bagaimana cara penggunaan pada tabel ini? Nah, anak-anak bisa langsung melihat di sini pada bilangan pembagi. Bilangan pembaginya yaitu adalah angka 2. Nah, maka anak-anak bisa melihat ke bagian tabel yang paling kiri. Yang berwarna biru ini cari angka 2. Oh, ini angka 2. Kemudian anak-anak silahkan tarik ke sebelah kanan, yaitu kepada bilangan yang dibagi, yaitu 18. Nah, tadi sudah menemukan angka 2, kemudian ditarik ke kanan ke angka 18. Nah, kemudian setelah seperti ini, anak-anak bisa langsung melihat ke atas. Nah, bertemu atau menunjukkan pada angka 9, maka ini adalah sebagai hasilnya. Jadi, 18 dibagi 2 hasilnya yaitu 9. Nah, demikianlah penggunaan tabel untuk menghitung pembagian. Coba kita kerjakan contoh soal yang lainnya. 45 dibagi 9. Ingat anak-anak, lihat terlebih dahulu bilangan pembaginya yaitu 9. Dilihat ke yang paling sebelah kiri angka 9, ditarik ke sebelah kanan menuju ke angka bilangan yang akan dibagi yaitu 45. Setelah ditemukan, anak-anak tarik ke atas. Ya, menunjukkan 5 ini adalah sebagai hasil. Jadi, 45 dibagi 9 hasilnya adalah 5. Contoh soal yang lainnya. 24 dibagi 8. Nah, anak-anak cari dulu angka 8 ini sebagai bilangan pembaginya. Silahkan kemudian ditarik ke bilangan 24 ini sebagai bilangan yang akan dibagi. Nah, tarik ke atas jika sudah ditemukan, maka itu adalah hasilnya menunjukkan 3 ya, ini sebagai hasilnya. Oke, contoh soal selanjutnya. 28 dibagi 7. Anak-anak lihat dulu pembaginya angka berapa? Angka 7. Kemudian ditarik ke angka 28. Nah, setelah ditemukan, dilihat ke atas, ini adalah sebagai hasilnya, yaitu 4. Jadi, 28 dibagi 7 hasilnya adalah 4. Selanjutnya, 36 dibagi 6. Bilangan pembaginya adalah 6,
ditarik ke 36, dilihat ke atas, itu adalah sebagai hasilnya. Nah, menunjukkan pada angka 6. Maka 36 dibagi 6 hasilnya adalah 6. Contoh soal selanjutnya, 35 dibagi 5. Bilangan pembaginya yaitu adalah angka 5. Maka angka 5 dicari dulu ke sebelah kiri, ditarik ke bilangan yang akan dibagi yaitu 35. Nah, setelah ditemukan, ditarik ke atas dan dilihat angka yang paling atas adalah sebagai hasilnya, menunjukkan yaitu pada angka 7. Maka 35 dibagi 5 hasilnya adalah 7. Selanjutnya, kita akan mewarnai gradasi. Yang harus dipersiapkan yang pertama adalah pensil. Digunakan untuk membuat sketsa. Nah, tetapi Ustazah di sini sudah ada gambar yang tersedia ya. Oke, yang kedua, sediakan krayon. Nah, krayon ini anak-anak yang pertama gunakan terlebih dahulu warna yang paling gelap untuk mewarnai dari tepi gambar tersebut. Nah, ini adalah tepi. Anak-anak berikan warna gelap pada tepi-tepi gambar tersebut. Seperti ini ya. Nah, baik. Selanjutnya, setelah diberi tepi seperti ini, anak-anak bisa gunakan warna yang lebih terang untuk di dalamnya. Nah, seperti ini misalnya tadi biru tua, maka untuk di dalamnya gunakan yang lebih muda. Misalnya biru muda. Anak-anak warnai dengan rapi hingga penuh. Nah, seperti ini sudah selesai. Bagus bukan? Alhamdulillah anak-anak, kita sudah selesai pada pembelajaran hari ini. Dengan materi pokok, yang pertama, menuliskan kembali sebuah cerita dengan bahasa kita sendiri. Kemudian materi yang kedua, yaitu menghitung pembagian dengan menggunakan tabel. Dan materi pokok yang ketiga, yaitu mewarnai dengan gradasi. Mari anak-anak, kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Sikap berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anak semuanya, semoga yang sudah Ustazah sampaikan anak-anak semuanya bisa memahami dengan mudah dan semoga ilmunya bermanfaat. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.